Ya, oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda dan pemirsa Majelis Wolu Songo yang dicintai Allah, berjumpa kembali dengan Nur Hadi di sini yang akan menemani kajian kita pada Ahad malam Senin ini. Nah, insya Allah kita akan kedatangan Ustadz yang luar biasa dengan materinya yang sangat dahsyat. Nah, Anda mungkin sudah menerima broadcast dari kami ya tentang materi pada malam hari ini, yaitu resep manjur untuk menghadapi hidup ini agar kita anti rugi dan hidup anti gagal. Wah, keren sekali kan? Nah, pemirsa, baiklah kita mulai yuk kajian kita pada malam hari ini dengan membaca Ummul Kitab bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab tadi Allah berkenan menurunkan ridhonya dan rahmatnya. Dan insya Allah kajian kita pada malam hari ini hingga pukul 21 kurang lebih nanti insya Allah akan membawakan manfaat untuk dunia dan akhirat kita. Nah pemirsa, saya ingin memperkenalkan dulu Kiai Haji Anwar Jufri LC. Beliau adalah guru saya, guru kita semua juga, founder dari Sekolah Haji Umroh Baitullah di Bawen, yang berkantor pusat di Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sekolah Haji Umroh Baitullah ini bukan sekedar biro umroh biasa. Ianya adalah sekolah. Nah, materinya yang sangat dahsyat itu antara lain pada malam hari ini akan diberikan kepada Anda secara tuntas. Tapi Anda mesti bersabar dulu karena materinya sangat panjang. Supaya apa? Supaya Anda betul-betul paham. Nah, simak baik-baik, kita tidak berpanjang kalam karena Majelis Wolu Songo ini dimulai jam 8 dan akan berakhir jam 9. Dan siapkan catatan, jangan lupa nanti yang ingin menanyakan kepada Ustadz bisa menulis di kolom komentar YouTube. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel Assalam Boarding School Pekalongan ini ya. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Baiklah, tidak berpanjang kalam, kita hadirkan Ustadz Kiai Haji Anwar Jufri LC. Ya, tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang hadir pada acara kita pada malam hari ini, tentunya melalui kajian online ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan memulai satu tema yang sudah kami sepakati dengan pihak penyelenggara Ustadz Nur Hadi. Insya Allah kita akan membahas pada setiap Ahad malam Senin insya Allah pada kajian online Majelis Wali Songo ini. Walu Songo ya, bukan Wali Songo. Resep manjur hidup anti rugi dan anti gagal. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita posisikan karena memang keterbatasan waktu ya sekitar 1 jam kita bahas, dan untuk menjawab pertanyaan jika ada nanti, maka insya Allah kita akan bahas tema ini dalam beberapa pertemuan ya, dan kita akan mulai pada kesempatan malam hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada bagian pertama ini saya masih diupaya untuk membahas pengantar umum. Di pengantar umum ini ada 2 bagian. Satu terkait dengan informasi yang kita dapatkan bersumber dari wahyu yang kemudian didukung oleh data lapangan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, kenapa kita bahas tentang bagaimana agar hidup kita ini tidak mengalami kerugian sama sekali dan tidak mengalami kegagalan sama sekali. Dengan kata lain, bagaimana agar kehidupan kita dan seluruh upaya perjuangan kegiatan yang kita jalani dalam kehidupan ini semuanya untung, lebih untung lagi, dan bahkan paling beruntung. Bagaimana agar semua kegiatan kita, perjuangan kita, baik dalam skop pribadi, keluarga, maupun di tengah masyarakat, sukses. Sukses lagi, lebih sukses, dan bahkan paling sukses. Mungkinkah itu? Kita akan jawab insya Allah ya, nanti kita buktikan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmatnya bahwa itu mungkin. Bahkan itulah yang seharusnya dibuktikan oleh setiap pribadi muslim, muslimah, setiap ayah, setiap ibu, setiap orang tua, insya Allah akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana kita menjalani kehidupan yang hanya kita kenal untung dan sukses, tidak mengenal rugi dan tidak mengenal gagal. Dan jaminan ini bersifat keniscayaan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk masuk ke wilayah itu saya ingin menyampaikan pesan ya yang kita dapatkan dari wahyu, baik itu berupa ayat Al-Qur'an maupun sunnah Nabi kita Muhammad SAW, dan kemudian realitas di lapangan. Info yang kita dapatkan dari wahyu, baik dari Al-Quran Al-Karim maupun dari sunnah Nabi kita Muhammad SAW, bahwa manusia semuanya, semua manusia semuanya itu dipastikan rugi, dipastikan sesat, dipastikan gagal, dipastikan mengalami kelaparan sepanjang hayatnya dan telanjang, bahkan menelanjangi diri, bahkan itu nanti di tempat-tempat yang harusnya kita tertutup oleh pakaian, dan pakaian yang terbaik adalah takwa.
Iya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wahyu yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa ayat, berupa hadis qudsi dan juga hadis nabawi menyampaikan bahwa semua orang pasti rugi. Bapak Ibu tentunya sudah hafal semuanya surat Wal Asri, yang di situ Allah Subhanahu wa taala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asr, demi waktu, demi masa. Bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diberikan jatah usia kisaran 60 sampai 70 tahun. Meskipun nanti ada yang melebihi batasan itu ke 80, 90, bahkan lebih dari 100 juga ada. Tetapi jumlah mereka sangat sedikit. Sebaliknya, malah banyak yang meninggal dunia sebelum usia 60 atau 70 tahun. Iya, jatah usia itu adalah bagian dari waktu yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersumpah. Selain itu, waktu sebelum kita ada dan kerja-kerja kebaikan sebelum kita ada. Waktu setelah kita meninggal dunia dan kelanjutan perjuangan kebaikan, itu semuanya kita berpotensi untuk rugi demi masa. Innal insana, sesungguhnya manusia, semua manusia, dari mana kata semua, para ulama menyebutkan dua huruf di awal kata insan, ya, al-insan, alif dan lam, itu berfungsi sebagai istighraq, mencakup semua manusia. Sesungguhnya manusia, semua manusia lafi khusrin, pasti akan ada di dalam kerugian. Ya. Walaupun setelah itu kemudian muncul kata illa, istisna, pengecualian. Dan kita semua paham, kaidah rugi itu untuk mayoritas. Dan yang dikecualikan itu sangat sedikit. Ya, jadi kata begitu. Kita bisa mengatakan bahwa manusia semuanya pasti merugi, kecuali sedikit. Dan bahkan sangat-sangat sedikit. Selain rugi, sesat. Ya, di dalam sebuah hadis riwayat qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, kullukum dhal, wahai hamba-hambaku, kalian semua pasti akan sesat. Illa man hadaituhu, kecuali mereka yang aku berikan hidayah. Ya, dimulai dari kaidah umum untuk mayoritas, semua akan sesat kecuali yang aku beri hidayah, kata Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan firman-Nya dalam hadis qudsi tersebut. Begitu pula bahwa semua pasti gagal, tidak sampai ke tujuan, keluar dari jalur, keluar dari arah ke menuju target. Bahkan bukan hanya rugi, sesat dan gagal, semua orang akan kelaparan dan semua orang akan telanjang, kecuali sedikit dan bahkan sangat sedikit. Bukan hanya rugi di dunia, yang lebih parah adalah dia rugi di kehidupan akhirat. Padahal kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Iya, ini yang membuat kita semuanya khawatir. Apakah kita masuk dalam kelompok yang dijamin pasti akan rugi, pasti sesat, pasti gagal, pasti kelaparan, dan pasti telanjang, kecuali mereka
yang diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama pakaian takwa. Berikutnya yang perlu kita prihatin, ya, dan bahkan prihatin sekali Bapak Ibu adalah bukan sebab orang lain kita sesat, bukan sebab orang lain kita merugi, bukan sebab orang lain kita gagal, bukan sebab orang lain karena kita kelaparan, dan juga bukan sebab orang lain kita telanjang. Ya. Bahkan bukan sebab iblis, bukan disebabkan oleh iblis kita mengalami kesesatan, kegagalan, kerugian, kelaparan, telanjang, tapi oleh diri kita sendiri. Dan bukan hanya kita merugikan diri kita sendiri, bahkan kita merugikan, naudzubillah min dzalik, keluarga kita juga. Orang yang kita cintai, yang kita perjuangkan sepanjang kehidupan kita, tetapi karena tidak berdasarkan dengan petunjuk, tidak, ya, dalam konteks kita memposisikan Allah sebagai Rabb kita, dan kita mengabdi kepadanya dan menjalani kehidupan sesuai dengan yang dikehendakinya, inilah yang membuat begitu banyak pengorbanan yang kita lakukan akan menjadi sebuah kesia-siaan, dan begitu yang dialami oleh umumnya orang. Singkat kata Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita semuanya, Muslim, non-Muslim, terdidik, tidak terdidik, kaya, miskin, pejabat, dan warga biasa, semuanya berpotensi untuk mengalami kerugian tak terbatas, dan semua berpotensi untuk sesat, gagal mencapai tujuan-tujuan baik, tujuan-tujuan mulia yang kita canangkan untuk diraih di dunia maupun di akhirat. Ya, kita semuanya mengalami ancaman itu. Maka kemudian efek yang akan kita dapatkan adalah kita mengalami penderitaan dalam kehidupan dunia yang pendek ini, dan yang lebih mengerikan adalah kita akan mengalami penderitaan dalam kehidupan yang sejatinya yang panjang, yaitu di akhirat kelak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itulah muncul gagasan untuk kita diskusi, kita belajar bersama insya Allah bagaimana kita akan mengenal tentang yang kita angkat di depan tadi, resep manjur hidup anti rugi dan anti gagal. Sekali lagi, tema ini kita angkat bukan, ya, asal, bukan serampangan, tetapi berdasarkan dengan informasi wahyu dan data lapangan yang menunjukkan bahwa kita semuanya berpotensi mengalami kerugian yang tak terbatas di dunia, dan yang paling parah adalah kerugian tak terbatas nanti di akhirat. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, terkait dengan tema ini kita coba masih di bagian kita pertama ini tentang pengantar, makna-makna. Saya ingin kita mencoba mendetailkan sedikit, merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang judul yang kita angkat. Terkait dengan resep, tentunya sebuah kata yang sangat populer. Di antara makna yang diangkat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, resep, keterangan dokter tentang obat, serta takarannya yang harus dipakai oleh si sakit dan dapat ditukar dengan obat di apotek. Tahu yang kedua, bahwa resep itu adalah keterangan tentang bahan, ya, dan cara memasak obat, atau dalam kurung memasak makanan, ya, namanya juga resep, ya, resep masakan. Meresepkan artinya membuat resep, ya. Seorang dokter antibiotik dengan dosis tertentu
ya meresep antibiotik dengan dosis tertentu kepada pasiennya. Iya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini sudah kita kenal karena banyak dari kita dan bahkan keluarga kita juga mengalami sakit, sehingga seringkali kita kemudian datang ke dokter dan kemudian kita mendapatkan resep setelah kita diwawancarai dan kita ditanya oleh dokter, didiagnosa berbagai macam keluhan kita untuk kemudian dia tetapkan apa kemungkinan besar persoalan kita dan kemudian dia akan meresep untuk kita obat yang diyakini akan membantu kita terlepas dari penyakit tersebut. Di sini Bapak Ibu kita bukan berbicara tentang resepnya dokter, tetapi di sini kita akan berbicara tentang resep yang diberikan oleh Ar-Rabb, oleh Murabbi kita, oleh pencipta kita, oleh pemilik diri kita. Dia menurunkan Al-Quranul Karim, dan Al-Quranul Karim Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menyodorkan kepada kita banyak sekali resep untuk insya Allah mengobati, memperbaiki, menyempurnakan berbagai macam persoalan dalam kehidupan kita, berbagai hal dalam kehidupan kita, berbagai keluhan akan kita dapatkan resep-resep yang sangat manjur insya Allah dari Al-Quranul Karim. Misalkan kita dapatkan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah 185. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk tersebut. Iya, Bapak Ibu, ini petunjuk yang memandu kita dan penjelasan-penjelasan ya, dari petunjuk tersebut untuk kemudian bisa kita praktekkan dan kita laksanakan, dan akhirnya apa yang kita canangkan bisa kita capai dengan pengorbanan sekecil-kecilnya, dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, ya, tanpa membuang pengorbanan dan waktu, insya Allah. Ya, begitu pula di dalam banyak ayat, diantaranya kita dapatkan di surat Al-Isra ayat 82, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah lil mu'minina wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar, menjadi obat ya bagi berbagai jenis penyakit yang ada dalam tubuh kita, baik penyakit fisik maupun non fisik, penyakit ekonomi, penyakit sosial, dan berbagai macam persoalan umat manusia. Allah mendatangkan Al-Quranul Karim, di dalamnya kita akan mendapatkan banyak resep untuk kesembuhan, kesehatan, kebugaran, dan kekuatan ya, di berbagai sisi kehidupan kita insya Allah. Dan bagi orang-orang yang zalim, tidak mau ya menerima Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan bahkan mengambil resep-resep kesuksesan dan kesembuhannya dari Al-Quranul Karim, maka pastilah Al-Quran ini akan menambah kerugian bagi mereka semuanya. Ya, dan begitu di sejumlah ayat yang lainnya, saya tidak membaca semua, tentunya yang tertulis di sini pun hanya sedikit, ya, hanya sedikit. Iya, jadi Al-Quran itu petunjuk dan penjelasan-penjelasan darinya serta asy-syifa, ya, sekaligus sebagai obat. Berikutnya kita pakai kalimat manjur, ya. Kadang juga disebut dengan kalimat mujarab sebagai temannya. Manjur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan dapat menyembuhkan. Ini tentang obat dan sebagainya. Mustajab, mujarab, obat ini manjur sekali, ya, sekali diminum terus sembuh. Yang kedua, kata manjur juga bermakna benar-benar
besar dayanya ya tentang doa atau mantra yang tentunya sering dipakai oleh orang. Kalau bagi kita adalah doa. Jadi begitu doa dipanjatkan dan ternyata punya efek yang sangat besar ya, disebut dengan manjur atau mustajab. Ya. Ini dalam kamus besar bahasa Indonesia. Begitu yang ketiga, benar-benar dapat lekas mematikan. Benar-benar dapat lekas mematikan. Ya, tentang bisa, racun dan segala macamnya. Ya, ular yang sangat ya manjur bisanya, ya, sangat terasa efek ya timbulkannya, bahkan punya dampak yang negatif untuk membunuh. Ya, kalimat manjur. Insya Allah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, kita akan belajar nanti dari resep-resep Al-Quran, itu sangat-sangat mujarab. Sekedar sebagai sebuah isyarat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, saya berharap nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya, ya di forum kita berikutnya, kita bisa membahas dan memberikan contoh satu persatu untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh insya Allah. Iya, secara singkat bagaimana manjurnya resep nanti yang akan diberikan oleh Al-Quranul Karim kepada kita. Bapak Ibu, baginda Rasulullah Muhammad SAW, ketika beliau diutus waktu itu adalah untuk mengakhiri masa fatrah, masa jeda. Sejak Nabi Isa alaihi salam diangkat oleh Allah ke langit, maka di muka bumi semuanya, di seluruh dunia, tidak ada nabi dan tidak ada rasul. Tidak ada kitab suci diajarkan dalam kehidupan kepada masyarakat. Dan itu berlangsung selama 600 tahun. Tentunya sebuah periode yang sangat panjang. Sementara kehidupan berjalan tanpa nabi, tanpa rasul, tanpa kitab suci. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tentunya orang pada mengikuti hawa nafsu, mengikuti adat istiadat, dan banyak berlaku hukum rimba. Yang kuat menang-menang, yang kuat menindas dan memeras mereka yang lemah. Ya, itu berlangsung selama 600 tahun. Maka kalau digabung semua jenis penyimpangan 600 tahun, kita melihat kalau mau diperbaiki, ini PR yang sangat-sangat besar. Nah, yang menarik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menghadapi situasi ini. Karena itu, kalau kemudian hari ini sebagian besar kita bukan menghadapi problem umat keseluruhan di seluruh dunia, baru problem pribadi, baru problem keluarga, lingkungan. Banyak dari kita sudah mengalami keluhan-keluhan, ya, kesulitan-kesulitan. Bayangkan yang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah akumulasi gabungan dari masalah 600 tahun. Dan betapa manjurnya Al-Quranul Karim, resep-resep yang diberikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk menyelesaikan persoalan yang menumpuk selama 600 tahun itu, satu persatu persoalan dirangkum. Yang dirampungkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan beliau menjalani misi kenabian dan kerasulan 23 tahun. Dan dalam masa 23 tahun itu terbenahi umumnya persoalan yang terwarisi selama 600 tahun. Dari sini saya bisa berkesimpulan, jika yang kita gunakan, resep yang kita gunakan untuk menangani kehidupan, ya, kehidupan nyata, maka kaidahnya itu berbalik dari yang selama ini kita hafal. Kita sering menghafal bahwa merusak itu lebih mudah dibandingkan memperbaiki. Ya, meruntuhkan itu lebih mudah dibandingkan dengan membangun. Kalau kita melihat kepada pengalaman baginda Rasulullah Muhammad SAW,
dengan menggunakan resep-resep Al-Quranul Karim, petunjuk-petunjuk Al-Quranul Karim, penjelasan-penjelasan petunjuk dari Al-Quranul Karim, maka kita bisa menyimpulkan ternyata proses perbaikan pembangunan yang dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad SAW selama 23 tahun cukup untuk membenahi kerusakan selama 600 tahun. Tentunya ini sebuah kabar baik yang sangat luar biasa Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Seberapapun persoalan yang ada di lapangan, insya Allah ketika kita bertekad untuk menyelesaikan, merampungkan, menjawabnya, dan kita merujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merujuk kepada petunjuk-petunjuk Al-Quran, resep-resep Al-Quran, kita meyakini itu akan mampu kita tuntaskan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kalimat manjur yang kita angkat dalam tema kita, insya Allah. Berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, saya lewatin saja beberapa slide ini yang bisa didapatkan dari Ustadz Nur Hadi insya Allah. Perhatikan di sini tentang kisah pertama diturunkannya Adam ke muka bumi. Sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kehidupan ini ada aturannya, bahwa kehidupan ini ada sebab-sebab. Jika itu ditekuni akan mengantarkan kepada akibat. Di sini dijelaskan ketika telah turun petunjuk dari kami, kata Allah SWT, siapapun yang mengikuti, menjalankan petunjuk itu, mempraktekkan, mengamalkan petunjuk itu, maka dia tidak akan pernah menyimpang, tidak akan pernah sesat, dan dia cepat sampai ke tujuan. Wala yashqa, dan dia tidak akan mengalami kerugian. Ya, sebaliknya, barang siapa berpaling dari resep-resep Al-Quran, petunjuk-petunjuk Al-Quranul Karim, berpaling dan dia menjalani kehidupan dengan cara yang berbeda dari petunjuk serta resep Al-Quran, maka pasti dia akan mendapatkan kesempitan hidup. Ya, kesempitan hidup. Dan ancamannya nanti pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam kondisi buta. Begitu pula isyarat tentang adanya resep, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jika kita terapkan resep ini akan menghasilkan hasil tertentu. Ini kita dapatkan misalkan dari surat Al-A'la. Fa'amma man a'ta. Barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah untuk membiayai perintah-perintah Allah yang memang membutuhkan biaya, ya, membutuhkan pembiayaan. Adapun orang-orang yang dia dengan lomo, ya, tanpa pelit, tanpa berat mengeluarkan biaya untuk membiayai sesuatu yang disyariatkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah. Satu. Yang kedua, wattaqa, dan dia juga bertakwa. Insyaallah saya berharap pada kesempatan lain kita bahas secara khusus tentang takwa ini. Secara umum, Bapak Ibu, takwa adalah sesuatu itu diperlakukan sesuai dengan prosedur. Ketika ada tujuan, ada target, ada sebab-sebab, ada sarana-sarana, ada strategi-strategi. Memperhatikan semua sebab, sarana, strategi dalam upaya untuk mencapai tujuan tertentu, baik mendapat maupun menghindari, itu disebut dalam takwa. Di ujung sana ada surga, dan untuk mencapai surga ada sebab-sebab. Ketika dia mengerjakan sebab-sebab mencapai surga, dia menjalankan separuh dari takwa. Di ujung sana ada neraka, dan semua orang berpotensi akan ditarik ke dalam neraka. Tetapi jika dia melaksanakan sebab-sebab tertentu, maka dia akan diselamatkan, akan dibetot, akan ditarik dari tarikan api neraka. Ya, ada sebab-sebab tertentu. Maka ini separuh kedua dari takwa. Ya, satu sisi tujuan mulia diraih dengan cara sebab-sebab, dan
ujung yang tidak baik, ya, neraka dan kegagalan juga dihindari dengan sebab-sebab. Inilah gambaran kurang lebih ringkas dari takwa. Dan kemudian yang ketiga, dari resep ini, wasaddaqa bil husna. Jadi dia keluarkan biaya untuk membiayai apa-apa yang disyariatkan oleh Allah yang memang membutuhkan biaya. Kemudian langkah yang kedua adalah takwa, dan langkah yang ketiga wasaddaqa bil husna. Dia membenarkan adanya balasan yang baik, bahkan balasan yang terbaik berupa surga. Maka jika 3 item resep ini dilaksanakan, ya, memberikan hartanya, ya, untuk melaksanakan syariat Allah, kemudian bertakwa dan membenarkan adanya balasan yang terbaik, maka hasil dari menjalankan resep ini, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami kelak, ya kata Allah, akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Sebaliknya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, resep yang lain, wa amma man bakhila, sedangkan mereka yang bakhil, pelit. Di sini problem kita, Bapak Ibu, banyak dari kita pada bidang yang harusnya di situ kita lomo. Kita harusnya berani mengeluarkan biaya, karena itu perintah, karena itu syariat, tetapi kita pelit. Sebaliknya di wilayah yang dicegah tidak boleh kita keluarkan biaya, sebaliknya justru kita keluarkan biaya dalam jumlah besar, bahkan tidak pakai hitungan. Ini kebolak-balik. Ya, yang harusnya dibiayai tidak dibiayai, yang harusnya haram dibiayai, bunuh diri misalkan, itu haram dibiayai. Dan sebagian besar jajanan kita di pasar selama ini mengandung racun yang akan membunuh kita, dan kita dengan sangat lomo, ya, dermawan, kita keluarkan uang-uang itu dan akhirnya kesehatan kita semuanya rusak. Naudzubillah min dzalik. Sementara untuk hal-hal yang baik, yang positif tidak kita biayai. Maka barang siapa yang bakhil, pelit, ya, untuk kebaikan dirinya, ya, sesuai dengan ukuran, wastaghna, dan kemudian merasa dirinya cukup sampai tidak mau meminta pertolongan kepada Allah, tidak mau minta bantuan kepada Allah SWT. Dan yang ketiga, wa kadzdzaba bil husna, dia pun mendustakan adanya balasan terbaik di akhirat berupa surga. Maka mereka yang melaksanakan resep, ya, terdiri dari 3 item ini, bakhil, merasa dirinya cukup dan tidak mau minta pertolongan kepada Allah, dan kemudian mendustakan adanya balasan yang terbaik, maka inilah hasil dari resep itu. Fasanuyassiruhu lil usra, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Ya, akan ada kesulitan-kesulitan dalam kehidupan dia di sini maupun di akhirat kelak. Ya, Bapak Ibu, ini contoh tentang keberadaan resep-resep itu. Kemudian kata lain yang kita pakai adalah hidup. Ya. Bagaimana menjalani hidup yang anti, ya, rugi dan anti gagal. Hidup dalam kamus besar bahasa Indonesia ada punya banyak makna. Ya, di antaranya masih terus ada, bergerak dan bekerja sebagaimana mestinya. Ya, tentang manusia, binatang, tumbuhan dan sebagainya. Makna yang kedua, bertempat tinggal. Makna ketiga, mengalami kehidupan dalam keadaan atau cara tertentu. Keempat, peroleh, ya, mendapatkan rezeki dengan jalan sesuatu, dan beberapa makna-makna yang cukup panjang, ya, di sana. Ya, secara umum, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran nanti akan mengenalkan kepada kita tentang konsep hidup, ya, tentang kehidupan yang sesungguhnya. Ya, di dalam Al-Quranul Karim, hidup yang sesungguhnya itu ungkapan tentang kehidupan hati. Bagaimana hati kita dihidupkan oleh Allah dengan ditanamkan iman di sana. Inilah kehidupan yang sesungguhnya. Selagi hati manusia belum, ya, dimasuki iman oleh Allah sejatinya yang bersangkutan, belumlah menjalani dan meraih kehidupan yang sebenarnya.
Jadi kehidupan yang sebenarnya nanti adalah kehidupan yang dimulai dari adanya iman di dalam diri. Karena kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan interaksi kita nanti dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya. Inilah kehidupan yang sesungguhnya yang dijalani oleh seorang hamba. Begitu pula Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan yang sesungguhnya yang tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti yang akan memberikan kepada kita, ya. Allah yang mencipta kehidupan itu, kehidupan bagian kedua yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma hadhil hayatid dunya illa lahwun wa la'ibun wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Disinilah Bapak Ibu, jika kita perhatian dengan agar tidak mengalami kerugian atau agar kita sukses, ya tidak gagal, maka yang patut kita pertimbangkan paling besar adalah bagaimana tidak rugi di akhirat dan bagaimana tidak gagal di akhirat. Meskipun agama kita mengajarkan kepada kita kesempurnaan, kita tidak rugi di dunia dan tidak rugi di akhirat. Kita untung di dunia dan untung di akhirat. Kita sukses di dunia dan sukses di akhirat, dan itu yang kita hafal melalui doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tetapi Bapak Ibu, jika harus dibenturkan, kehidupan dunia ini fana, pendek sekali, tidak layak untuk diperjuangkan habis-habisan. Yang layak diperjuangkan habis-habisan adalah kehidupan akhirat. Sekali lagi, meskipun yang paling yang kita perjuangkan adalah kebaikan keduanya, dunia dan kebaikan akhirat. Iya, Bapak Ibu, kalimat berikutnya yang menonjol untuk kita diskusi adalah kalimat rugi. Bapak Ibu, kosakata rugi ini ya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dibahas A, terjual kurang dari harga beli atau kurang dari modalnya, tidak mendapatkan laba. Ini artinya rugi. A, kurang dari modal, ya, karena menjual lebih rendah, ya, daripada harga pokok, dan seterusnya. Ya, makna rugi ya sudah sangat populer bagi kita semuanya. Iya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, tadi di awal saya sampaikan di surat Al-Asri ini Allah menegaskan, ya, sehingga di sini kita tanpa ragu mengatakan semua manusia akan mengalami kerugian. Dan yang sangat menarik bahwa rugi itu kosakata dagang. Ya, seorang pedagang yang dia kenal adalah untung, itu yang diinginkan, atau rugi. Dan di sini di surat Al-Asri dikatakan semua manusia pasti akan merugi, dan meruginya tak terbatas, kecuali, ya, alhamdulillah kita bersyukur ada lubang tikus di sini, ya, ada celah sangat kecil mereka yang tidak merugi, dan kita berharap kita semua peserta forum kita ini adalah termasuk mereka yang pengecualian. Saya sering membahasakan kita harus resmi memutuskan dan memilih untuk masuk dalam kelompok pengecualian. Jangan biarkan kita masuk dalam kelompok mayoritas yang dijamin rugi oleh Allah SWT. Karena itulah kemudian janganlah kita menjalani kehidupan layaknya umumnya orang, tetapi hendaklah kita senantiasa memilah dan memilih layaknya mereka yang hidup dalam pengecualian, seperti yang dijelaskan di dalam ayat ini, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Iya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang tadi juga sudah kita sebutkan di awal dan tegaskan di awal, yang paling memprihatinkan setelah data semua orang merugi kecuali yang sedikit, itu tentang siapakah yang merugikan kita. Selama ini seringkali setan sebagai pihak tertuduh, sebagai penggoda, orang lain sebagai tertuduh, sebagai penyebab. Tetapi nanti kita akan diajarkan oleh Al-Quranul Karim menjadi orang yang pemberani, berani bertanggung jawab bahwa semua kerugian yang kita derita bukan oleh setan, bukan oleh orang lain yang jahat yang mempengaruhi kita, tetapi bahwa itu keputusan kita sendiri. Baik muncul idenya dari diri kita, maupun kita ambil idenya dari orang lain. Karena nanti setan pun di akhirat dia akan mengatakan, saya hanya mengajar. Saya tidak bisa memaksa mereka. Setan sendiri akan mengatakan bahwa kami tidak memaksa mereka, karena di luar kemampuan kami untuk memaksa. Kami hanya mengajak, kami hanya mempengaruhi, dan ternyata orang-orang itu terpengaruh dan mau diajak. Maka yang mengambil keputusan mau diajak adalah diri kita. Karena itulah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, dalam pembicaraan tentang rugi ini, kita akan diajarkan untuk berani bertanggung jawab bahwa kerugian itu kitalah penyebabnya sendiri, Bapak Ibu. Iya, jadi merugikan mendatangkan rugi ya kepada, menyebabkan rugi, ya pemogokan dan segala macamnya, sengaja menjual lebih rendah daripada harga pokok. Ya, sejatinya, dan itu insya Allah akan jadi bahasan khusus kita nanti dalam satu sesi terkait dengan kita dicipta untuk jual diri. Kita dicipta untuk jual diri. Tentunya menjualnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu yang menguntungkan kita ketika kita hanya menjual diri kita kepada Allah. Tidak sebagaimana selama ini umumnya orang menjual dirinya kepada makhluk. Iya. Perhatikan Bapak Ibu, di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Az-Zumar ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Katakanlah sesungguhnya mereka-mereka yang rugi itu adalah mereka yang merugikan dirinya sendiri. Ya, merugikan diri mereka sendiri, bukan yang setan atau iblis rugikan kepada mereka. Mereka yang merugi itu adalah mereka yang telah merugikan dirinya sendiri, sadar atau tidak sadar. Ya. Bahkan wa ahlihim, dan merugikan keluarganya ya, pada hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jangan bayangkan bahwa kerugian ini pada bidang-bidang yang jelas-jelas itu sebagai kemaksiatan, keharaman. Kerugian ini bahkan di bidang kebaikan, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Sebagai sebuah contoh, sering saya angkat di acara-acara kami, ya, sekolah haji umrah, saya menemukan data di tahun 2004 ketika saya diberikan kesempatan oleh Allah SWT pertama kali untuk berhaji. Ketika di Arafah saat itu saya diamanahi untuk melaksanakan atau memberikan khutbah di Arafah. Saya terangkan keutamaan hari Arafah dalam khutbah itu dan amal-amal terbaik apa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, saya tegaskan di antara fasilitas terbaik di Arafah adalah apapun keinginan baik kita, asal kita itu sengaja kita bawa dari tanah air, memang kita usung agar dipenuhi oleh Allah SWT, sekedar masuk dalam daftar keinginan baik akan dipenuhi. Apalagi jika menyampaikannya dalam bentuk permintaan, ya, apalagi disampaikan di hari Arafah atau ketika mabit di Musdalifah, maka permintaan itu tidak ada tawar-menawar. Rasulullah SAW sendiri meminta kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa umatnya. Dan langsung dijawab oleh Allah di Arafah pada waktu itu, iya, dosa-dosa umatnya akan diampuni oleh Allah SWT. Kecuali dosa kezaliman. Jadi masih ada pengecualian. Maka baginda Rasulullah Muhammad SAW pada waktu itu masih mendung mukanya. Belum tuntas karena permintaannya belum diberikan secara keseluruhan. Akhirnya ketika maghrib tiba, maka beliau meluncur mulai bergerak ke arah Musdalifah untuk mabit.
Setelah beliau melaksanakan rangkaian mabit pada malam itu, setelah melaksanakan sholat subuh, sebelum beliau bertolak dari Muzdalifah menuju ke arah Mina, beliau mengulang lagi permintaannya kepada Allah apa yang belum dipenuhi waktu di Arafah, yaitu agar dosa umatnya termasuk yang zalim diampuni oleh Allah. Maka pada pagi itulah Allah pun memberikan permintaan. Iya, setiap permintaan jamaah haji di Arafah atau di Muzdalifah dan di Muzdalifah akan diberikan oleh Allah. Bapak Ibu, di sini saya menemukan kerugian yang sangat luar biasa. Ketika saya menemukan banyak jamaah, ketika saya tanya apa yang diminta kepada Allah, ternyata umumnya jamaah hanya sekedar meminta agar anaknya lulus langsung mendapatkan pekerjaan, agar anaknya segera dapat pekerjaan, agar segera berakhir ke penganggurannya dan mendapatkan pekerjaan. Tentunya akan dikabulkan oleh Allah SWT. Tetapi andai di momentum yang luar biasa itu, agar orang tua meminta agar anaknya diberikan kemampuan menciptakan lapangan kerja, seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala mencipta banyak orang, diberikan kemampuan untuk mengadakan dan menciptakan lapangan kerja, Allah pun akan mengabulkannya. Allah akan memberikannya. Maka betapa rugi ketika orang meminta kepada Allah agar anaknya mencipta dan membuka 1 juta lapangan kerja baru dengan gaji sekian, Allah akan memberikannya. Ternyata yang bersangkutan hanya meminta agar anaknya mendapatkan pekerjaan dan tidak sampai nganggur. Tentunya ini sebuah kerugian yang sangat besar. Sama sebagaimana orang tua di Arafah hanya meminta agar anaknya soleh dan solihah, padahal dia bisa meminta agar anaknya mensolehkan dari tingkat sekampung, sekelurahan, sekecamatan, senegara, dan seterusnya. Allah juga akan memberikan. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kerugian itu kitalah pelakunya, baik pada diri kita sendiri maupun orang lain. Hal yang sama, orang tua menyekolahkan anak. Sebagian besar orang tua menyekolahkan anak hanya sebatas supaya tidak nganggur, supaya mudah dapat pekerjaan, dan tidak diniatkan atau dimintakan kepada Allah disekolahkan supaya bisa menciptakan lapangan kerja, disekolahkan supaya menjadi ulama-ulama besar dan pelahir ulama-ulama besar. Jadi sekali lagi, kerugian nanti kita akan mendapatkannya berperingkat luar biasa, sebagaimana kesuksesan itu juga berperingkat. Iya, selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ya saya lewatin saja beberapa contoh ini, nanti bisa dibaca lagi atau dibaca sendiri insya Allah. Saya mudah-mudahan materi ini sampai kepada penjenengan semua. Ya, di ujung Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang insya Allah kita akan bahas ke depan di pertemuan-pertemuan dengan merujuk kepada resep-resep dan petunjuk-petunjuk dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana Umar yang sudah jatuh, sejatuh-jatuhnya. Bagaimana Bilal yang seorang budak yang hitam itu, dan ribuan, puluhan ribu sahabat Nabi bangkit dari keterpurukan mereka dan mulai menjalani kehidupan yang sangat-sangat luar biasa. Mereka sukses membangun pribadi, mereka sukses membangun keluarga. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang kita hari ini semuanya iri di bidang kebaikan adalah bagaimana Rasulullah SAW sudah wafat lebih dari 14 abad yang lalu. Tetapi sampai hari ini jerih payah beliau masih sangat efektif, berpengaruh di lapangan. Para sahabat yang sudah meninggal lebih dari 14 abad yang lalu, katakanlah seorang sahabat Abu Hurairah, beliau yang menghafal lebih dari 5.000 hadis, beliau sudah wafat 14 abad yang lalu, tetapi lebih dari 5.000 hadis yang beliau hafal hari ini masih menyebar di kalangan kaum muslimin, diriwayatkan lagi, disambung lagi, disampaikan kembali oleh orang lain, dan berapa banyak pahala yang dihasilkan. Inilah sebuah keberuntungan yang sangat luar biasa, ya, atau ini adalah sebagian dari potret keberuntungan yang sangat luar biasa, dan bagaimana mereka sukses untuk meraih keberuntungan yang sangat besar itu. Ya, saya berharap Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah,
melalui kajian kita ini dirahmati, diberikan taufik oleh Allah, diberkati oleh Allah SWT, dan insya Allah kita akan disukseskan dalam membangun pribadi dan juga membangun keluarga kita. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian ini dengan tema yang sama di bagian kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya insya Allah pada setiap Ahad malam insya Allah melalui forum yang sama, ya, melalui channel yang sama. Saya kira begitu. Aku lupa lihat. Astaghfirullah li wa lakum. Astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira Ustaz atas pencerahannya. Dan ada beberapa pertanyaan yang masuk baik melalui WA maupun kolom komentar. Namun ini sudah hampir menjelang jam 9. Kita ambil satu dulu aja ya. Nanti yang lain bisa pada pertemuan kedua, ketiga, dan 4 dan seterusnya. Ini saya tampilkan satu pertanyaan dari Mama Rizky. Mohon izin bertanya Ustadz. Orang yang tidak rugi dan sesat adalah orang yang beriman. Sejauh manakah kita mengetahui bahwa iman kita sudah benar dan sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Tafadhol Ustaz untuk menjawabnya. Iya, sangat sederhana. Kita bisa ambil Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di hampir ujung ya dari surat Al-Baqarah, di ayat kedua dari yang akhir, di ayat kedua dari yang akhir kita mendapatkan ayat yang panjenengan semua insyaallah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Di sini Allah menyanjung baginda Rasulullah Muhammad SAW bahwa semua sukses yang ditorehkan dalam kehidupan beliau itu bertumpu kepada keimanan beliau, terutama keimanan kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada beliau. Dan yang menarik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, apa yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW diwariskan kepada kita. Maka jika kita insya Allah bersungguh-sungguh menjadi seorang mukmin yang sejati, maka kita butuh memperbaiki terutama keimanan kita kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan itu juga ditujukan kepada kita hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mempercayai bahwa Al-Qur'an 30 juz 114 surat itu Allah menurunkan bukan hanya untuk dipahami oleh 1-2 orang, bukan hanya untuk dipahami oleh para ulama-ulama spesialis, tetapi juga untuk dipahami oleh siapapun di antara kita yang ingin untuk bisa memahami itu. Andai saja kemudian Bapak Ibu, kita misalkan ada, ini saya contohkan yang paling sederhana, kita ada etika, ada adab. Ketika kita bercermin Bapak Ibu, doa apa yang diajarkan kepada kita? Kita diajarkan di situ ketika bercermin, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, seperti Engkau telah membaguskan bentukan ciptaan fisik saya. Fisik di sini apa Bapak Ibu? Panjenengan dari 1 kali bercermin, nanti bercermin kedua, bercermin ketiga, bercermin keempat, bercermin kelima, dan seterusnya. Cobalah selain kita melihat di dalam cermin itu tentang pemandangan global diri kita, perhatikan ke bagian-bagian tertentu. Katakanlah, satu ketika kita bercermin dan kita konsentrasi kepada pendengaran kita. Iya. Pendengaran kita Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT ini, apakah sudah terampil mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala?
Apakah misalkan kita dapatkan di dalam Al-Qur'anul Karim ada surat tentang lebah, ada surat tentang Ankabut, ada surat tentang Al-Hadid, tentang besi, ada surat tentang Asy-Syu'ara, ada ayat tentang kisah-kisah para nabi, Al-Qasas, dan begitu 114 surat. Sudahkah telinga kita, pendengaran kita ini punya kesabaran untuk mendengarkan semua uraian yang ada dalam ayat-ayat itu sebagai bentuk akhlak? Mungkin belum. Maka ketika penjenengan mengatakan Allahumma kama hassanta khalqi, dan fokuskan kepada pendengaran, fahassin khuluqi, ya Allah, sempurnakan akhlak telinga saya untuk bisa bersabar mendengarkan uraian ayat per ayat, surat per surat, tema per tema. Saya percaya Allah akan memberikan kepada pendengaran kita akhlak paling istimewa. Dan itu berangkat dari kepercayaan kita, keimanan kita bahwa ayat ini diturunkan bukan untuk main-main, tetapi untuk dipahami. Hal yang sama, apakah mata kita, pandangan kita sudah sabar untuk mengkaji ayat per ayat, petunjuk per petunjuk. Jika kita selama ini merasa nggak bisa kuat lama, itu akhirnya akhlak mata kita buruk. Maka katakanlah di depan cermin, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ketika itu jenengan sedang meminta kepada Allah agar disempurnakan akhlak mata kita untuk bisa mencermati uraian ayat per ayat dari ahli tafsirnya. Begitu juga dengan akal pikiran kita yang banyak di antara kita selama ini berprasangka buruk bahwa akal pikiran kita cetek. Akal pikiran kita tidak memuat banyak, padahal aktivitas akal pikiran itu adalah perbuatan, dan perbuatan itu ciptaan Allah. Dan ketika bisa berulang dan kita kerjakan secara spontanitas, itu akhlak. Maka lagi-lagi ketika bercermin, cobalah konsen kepada akal pikiran kita. Allahumma kama hassanta khalqi, sudah disempurnakan akal pikiran kita, fahassin khuluqi, minta agar disempurnakan akhlaknya akal pikiran. Hal yang sama Bapak Ibu, Nabi Muhammad SAW kakinya itu kuat, diajak berdiri lama untuk membaca bahkan 1000 ayat dalam satu malam sampai bengkak. Lagi-lagi itu akhlak kaki beliau. Maka ketika di depan kaca, cobalah satu ketika konsentrasi kepada kaki kita. Sudahkah dia sabar untuk berdiri lama-lama untuk membaca ayat per ayat, mengkaji ayat per ayat, dan begitu seterusnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, bagaimana caranya kita agar insya Allah tahu bahwa akhlak iman kita itu sudah baik? Maka di antara poin pertama yang Allah menyanjung baginda Rasulullah Muhammad SAW dan menyanjung kaum mukminin adalah mengimani apa yang diturunkan oleh Allah. Bapak Ibu, ayat tentang telinga banyak, ayat tentang penglihatan banyak, ayat tentang akal pikiran banyak, ayat tentang lisan kita banyak, ayat tentang mulut, ayat tentang kaki, ayat tentang bahkan kemaluan kita. Sudahkah kita percayai dan kemudian kita kaji dan bersabar mengkaji satu persatu dan bahkan kemudian mengamalkannya dan mengajarkan kepada orang lain? Di sini kalau itu belum, dipastikan keimanan kita belum. Maka saya berharap, dan tentunya nanti untuk ukuran keimanan yang sempurna sampai 6 rukun iman tersebut. Saya berharap insya Allah ketika nanti kita lanjutkan kajian kita akan temukan rangkaian jawaban dan cara-cara yang sederhana insya Allah, karena semua kembali kepada Allah dan kita dibuat oleh Allah SWT mudah berkomunikasi tanpa harus menunggu siapa, tanpa antrian, tanpa nunggu kapan. Kita bisa berkomunikasi kepada Allah dan Allah pasti akan merespon kalau kita menjadi orang yang senantiasa merujuk kepadanya. Wallahu a'lam bishawab, insyaallah. Saya kira itu. Baik, Masya Allah, penjelasan yang luar biasa lengkap, rinci, dan gamblang saya kira. Bapak Ibu dan pemirsa semuanya, terima kasih atas perhatiannya dan atensi dari awal sampai akhir kajian ini yang berlangsung 1 jam 4 menit pada saat ini.
Ya sudah lewat 6 menit nggak apa-apa. Insya Allah kita akan berusaha kembali di tema yang ini, yaitu resep manjur hidup anti rugi dan anti gagal. Itu tiap Ahad malam Senin jam 8 sampai 9 malam. Jadi majelis Wolu Songo ini memang bukan Wali Songo, namanya Wolu Songo. Mulai jam 8 dan berakhir jam Songo. Kita menyadari bahwa panjenengan semua memiliki banyak sekali aktivitas, sehingga kita hanya meminta 1 jam di kedepannya di tiap malam ya, dengan berbagai macam tema. Tapi untuk saat ini baru 3, yaitu di Selasa malam Rabu dengan tema fikih. Kita masih membahas fikih ibadah kurban bersama Ustadz Heru Abdul Razak LC. Dan nanti di Kamis malam Jumat kita akan bahas Sirah Nabawiyah bersama Ustadz Suhari Abu Fatih LC, khusus membahas sirah. Dan di tema yang Ahad malam Senin ini bersama Kiai Haji Anwar Jufri LC, khusus tema dahsyat, bagaimana membuat hidup Anda berbeda dan membuat hidup Anda powerful, resep anti gagal dan resep anti rugi. Baik pemirsa, terima kasih sekali lagi atas atensinya dan mohon maaf jika beberapa pertanyaan tidak bisa kita kupas pada malam hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya di Ahad malam Senin untuk tema ini. Begitu saya kira, dan marilah kita bersama akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Nur Hadi mohon undur diri. Terima kasih sekali lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.